Dengar, Mas. Oke, thank you Tommy. Oke, hari ini kita lanjut lagi ya ke materi yang baru. Hari ini materinya mengenai discounted cash flow analytics. Mungkin sebelum masuk ke materi baru, saya mau tanya dulu. Dari tugas di TM1, apakah ada yang bingung, yang ingin ditanyakan, atau ternyata masih bisa dikerjakan dengan baik? Ada mau sharing? Sebentar. Miss, saya ingin nanya, Miss. Iya, boleh. Ryan. Kalau seandainya keadaan perusahaan price earning share-nya buruk, tapi price earning rasionya buruk, ini price book rasionya tinggi, Miss. Itu keadaan perusahaan dalam keadaan gimana ya maksudnya? Oke. Nah, harusnya sih kondisinya hampir sama ya, Ryan. Karena yang di atasnya itu sama-sama market price. Kalau misalnya ternyata terhadap earning per share-nya baik, tapi terhadap book value-nya buruk, berarti ada sesuatu tuh di perusahaannya. Kita harus cek dulu. Ryan bisa kasih contoh perusahaannya yang real atau masih berasumsi? Masih berasumsi sih, Miss, untuk saat Oh ini. gitu. Oke. Biasanya sih Ryan karena masih berasumsi ya, saya juga jawabannya berasumsi juga ya Ryan ya. Jadi Iya. kalau terhadap EPS itu kan terhadap earning per share-nya ya. Kalau PE rasio terhadap EPS, nah itu biasanya sih tergantung labanya besar atau kecil. Karena yang atasnya kan sama-sama market price. Gitu. Kalau yang book value ya berarti terhadap si book value si common equity-nya. Gitu ya Ryan, dua-duanya memang gimana ya, belum tentu yang labanya tinggi book value-nya bagus dan belum tentu book value bagus labanya tinggi gitu ya, harus dianalisis. Baik, Miss. Terima kasih. Enggak beriringan. Oke, sama-sama. Ada lagi? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, nanti saya akan upload lagi ya tugas materi yang tugas mandiri yang kedua. Tugas mandirinya ini akan bisa kalian akses di jam 5 sore hari ini mengenai discounted cash flow analytics ya. Nah, nanti diperhatikan juga batas waktunya ya. Kalau nggak salah hari Senin deh, atau hari Minggu ya, hari Senin atau hari Minggu saya lupa Tanggal nih. 26. Oh, tanggal 26 ya. Oke, udah muncul ya Tommy ya? Belum, di email munculnya. Oh, di email munculnya. Oke. Ya, jadi nanti dicek jangan sampai kelewatan tanggalnya ya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Oke, saya lanjut ya. Materi hari ini mengenai discounted cash flow analytics. Materi hari ini berkaitan atau melanjutkan dengan salah satu prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan yang bunyinya adalah money has a value, time value ya. Jadi karena uang itu punya nilai waktu, maka di sini ada sekian persen yang namanya diskonto ya, yang akan menurunkan nilai dari sebuah uang kas ya. Jadi kalau misalnya kalau yang saya tanyakan di forum tuh ya, kalian mau terima uang 1 miliar
1 triliun hari ini atau 5 tahun yang akan datang? Jawabannya beragam. Coba mungkin saya mau kasih poin deh. Satu orang yang mau sharing jawabannya apa? Saya Miss. Oke, silakan Sharon. Siapa sih? Natalia ya? Natalia, silakan. Kalau saya sih pengen terimanya sekarang Miss, karena kalau misalnya kita terimanya sekarang itu kita bisa investasiin terus, jadi nanti pas 5 tahun yang akan datang bunganya akan lebih tinggi, jadi kita bakal terima uang lebih banyak dibandingin kalau kita nggak ambil. Oke, good Natalia. Sebentar, NIM-nya berapa nih? 076. 076. Oh iya, oke, Natalia ya. 1 poin untuk Natalia. Betul, jadi kalau misalnya kalian ditawarin duit mau 1 triliun sekarang atau 5 tahun yang akan datang, pilihnya harus sekarang ya, karena kalau misalnya pilihnya harus sekarang, karena kalau misalnya kalian terimanya nanti secara nominal tetap sama sih ya, nggak ada yang ngambil tuh, nggak ada yang colong secara nominal angka, tapi secara value itu beda, lain cerita ya. Kalau nggak salah Sharon ada kasih contoh tuh di forum, kalau misalnya uang 10.000 yang kita terima tahun lalu atau waktu kalian SD dengan 10.000 sekarang itu nilainya beda. Mungkin dulu 10.000 kalian bisa beli makan berapa porsi gitu ya, kenyang, goceng lah ya, bisa dapat 2 porsi jadinya. Kalau sekarang nggak bisa ya, tapi secara nominal sama, jadi kalian harus pahami itu ya, nominal dan value berbeda ya. Secara nominal sama tapi secara value menurun. Oke, good, berarti udah paham ya. Marco ada nggak Marco? Hadir, Miss. Oke, ini Marco jawabannya lucu ya. Iya, Miss. Apa jawaban kamu yang lucu? Apa Marco? Marco tuh ngejawabnya, terima sekarang Miss, karena belum tahu 5 tahun yang akan datang masih hidup atau enggak. Aduh, Ya kan Marco. siapa umur kita kan nggak ada yang tahu, Miss. Ya Marco, pintar kamu, pintar ya. Tapi Marco, dasar kamu nih, makasih lagi. Tapi Marco lain kali jawabnya teori ya. Tapi untuk kamu jawabnya teori dulu, yang terakhir, poin terakhir baru bercanda ya itu ya. Lebih ke realistis sih, Miss. Oke, nih Marco, jangan ngilang-ngilang ya kamu ya. Waktu Fitcon minggu keberapa kamu ngilang tuh, padahal sudah selesai materinya. Ya. Itu nggak ngilang sih, Miss. Cuman kemarin tuh agak telat masuk, Miss. Jadi saya agak lamain gitu, Miss. Oh iya, saya panggil kamu nyaut. Kenapa sih? Bisa di UBM hosting kamu? Kenapa, Miss? Nggak, agak putus-putus suaranya. Kamu masih di UBM hosting? Oh enggak, Miss, saya kan kemarin disuruh check out gitu, Miss. Jadi saya udah pindah nih, kebetulan lagi pulang kampung juga, Miss. Oh ya udah, oke. Nanti kalau misalnya terjadi demikian lagi, dan untuk teman-teman yang lain juga infoin ke saya ya. Jadi kalau saya panggil, walaupun alasannya mau panjangin durasi Fitcon gitu ya Marco ya, nah itu infoin ya. Iya, Miss. Oke, Miss. Oke, kita lanjut. Jadi di materi hari ini, karena tadi saya sampaikan ada unsur diskontonya, ada suku bunga, di mana diskonto itu bisa dari suku bunga, bisa dari inflasi, bisa juga misalnya kalian mau kredit, tingkat kredit itu juga bisa digunakan, bisa juga tingkat pengembalian yang diharapkan atau disyaratkan itu misalnya biaya modal, itu nanti ada di materi setelah UTS ya mengenai biaya modal, tapi masih terkait ya. Nah tapi hari ini kita nggak mau jauh-jauh dulu detailnya, kita bahas yang luar-luarnya dulu ya. Jadi kalian cukup tahu dulu di sini kalau ada sekian persen tingkat diskonto yang akan menurunkan value dari sebuah uang kas ya. Jadi ada sesuatu nih, ada faktor yang menjadikan value itu menurun, yang kita simbolkan di sini dengan huruf R ya. Ini saya blok, saya tandain ya, yang ini saya blok. Nah ini ya ada huruf R-nya. Nah ini adalah tingkat diskontonya ya. Nah di materi hari ini kita akan mengenal 4 istilah. Yang pertama, 2 istilah besar sih sebenarnya ya. Yang pertama adalah future value. Future value di sini adalah investasi yang akan bertumbuh dan atau sejumlah mata uang di masa depan. Ya, jadi
Namanya future, berarti masa yang akan datang. Berarti ini adalah nilai yang akan dinikmati di masa yang akan datang, ya. Sebaliknya, ada yang namanya present value, yaitu nilai yang present, yang saat ini dinikmatinya. Ya, jadi dimanfaatkannya atau dinikmatinya saat ini, ya. Nah, kalian coba perhatikan deh yang ngeprint model atau yang ada catatan di sini. Kalau nggak salah di model masih future ya. Nih, kalian ganti jadi present. Sorry, di sini masih present ya. Kalian ganti jadi future. Yang saya kuningin. Di model masih present kalau nggak salah. Kalian ubah jadi future ya. Kedua rumus ini masih masih mudah untuk dikerjakan. Rumusnya masih simple. Untuk future value, rumusnya adalah mengkalikan nilai present value-nya dengan future value faktornya. Ya, jadi present value ini kita simbolkan dengan PV, kemudian future value faktornya kita simbolkan dengan 1 plus R pangkat N. Ingat, hitung yang dalam kurung kecil dulu, 1 plus R, kemudian baru dipangkatkan N. Ya, baru dikalikan dengan si PV-nya. Ya, jangan dikali dulu baru dipangkat ya, karena kan pangkat itu kastanya lebih tinggi. Jadi pangkat baru dikalikan dengan si PV-nya. Ya, ini kursor saya kelihatan kan ya. Ya, Tommy silahkan. Miss, N-nya itu masanya kan ya, jangka waktunya. Ya, betul. Jadi, betul Tommy, ini adalah jangka waktu future-nya, berapa lama yang akan datangnya itu. Ya. Oke, berikutnya untuk PV adalah si nilai future-nya itu berapa. Saya ubah di sini ya. Nilai future-nya berapa dikalikan dengan present value factor. Nah, untuk present value faktornya adalah kalau future value FV ya, FVN, jadi future value tahun keberapanya dikalikan dengan simbolnya atau cara menghitungnya seperti ini ya. 1 dibagi, ini semoga kelihatan ya, kalau nggak kelihatan kalian download ya di portal. 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Ya, sama kayak tadi, hitung yang kurung kecilnya dulu, 1 plus R, dipangkatkan dulu. Ya, nanti baru 1 dibagi hasil seluruhnya setelah dipangkat. Baru dikalikan dengan future value. Ya, nanti detail satu persatu penghitungnya atau langkah-langkah penghitungnya saya contohin di contoh soal ya. Kalian siapkan aja kalkulator saintifiknya. Nanti saya tuntun, saya arahkan. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kalau kalian punya catatan, punya modul, coba dicatat. Saya mau info. Yang disebut dengan annuities ini adalah ini kan kalau pengertiannya ada di sini ya, serangkaian pembayaran yang sama untuk waktu atau tahun tertentu. Mungkin saya bantu dengan ciri anuitas itu apa sih? Ada 3 ciri anuitas ya. Yang pertama adalah pembayarannya selalu sama. Nominal ya, nominal pembayaran selalu sama. Ya, ini cirinya yang pertama. Yang kedua adalah dilakukan lebih dari 1 kali. Ya, Teresa, kenapa? Miss, saya mau nanya. Jadi kan saya sekarang lagi pakai handphone kan, cuman kalau lowbat saya mau ganti ke laptop, itu bakal motong durasi yang wajib gitu nggak sih, Miss? Oh, kalau misalnya akunnya masih sama harusnya enggak sih. Nanti akan diakumulasi. Akunnya sama tapi ya. Oh iya, makasih ya, Miss. Iya. Yang kedua dilakukan lebih dari 1 kali, saya lengkapin ya, pembayaran. Dilakukan lebih dari 1 kali. Yang ketiga jangka waktu pembayaran selalu sama ya. Di sini contohnya, kalau misalnya nominal pembayarannya adalah 1 juta, maka selalu nominalnya 1 juta. Ya. Kemudian kalau misalnya pembayaran dilakukan lebih dari 1 kali, artinya tidak hanya 1 kali. Ya, misalnya
apa ya? Nanti deh, misalnya saya kasihin contoh. Yang ini Misalnya dana pensiun, Miss, mungkin. 3 kali pensiun ya. Bisa. Bentar ya. Tanggung nih. Kalau jangka waktu pembayaran selalu sama, misalnya ini adalah periodik. Jadi bulanan, tahunan, harian, DLL. Jadi jangka waktunya selalu sama. Contoh misalnya nih, Tommy lagi mau melakukan pembayaran angsuran motor misalnya ya. Nah, yang dilakukan oleh Tommy adalah melakukan pembayaran angsuran yang jumlah angsurannya itu selalu sama. Ya nggak beda-beda. Nggak semua maunya Tommy, oh saya lagi ada 500.000, saya bayar dulu 500. Oh saya lagi ada 100, saya bayar dulu 100. Enggak gitu. Ya, kalau anuitas, angsuran, nominalnya harus selalu sama. Yang kedua, pembayaran dilakukan lebih dari 1 kali, udah jelas. Jadi, tidak hanya dilakukan sekali, bisa 2 kali, 3 kali, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, ciri anuitas lagi adalah jangka waktu. Jangka waktu, yang dimaksud dengan jangka waktu adalah kalau Tommy membayar setiap tanggal 1 Januari, maka pembayaran berikutnya adalah 1 Februari, kalau bulanan. Pembayaran berikutnya 1 Maret. Nggak bisa Tommy membayar angsurannya ini 1 Januari, 15 Maret, 2 Juni, acak-acakan gitu jarak durasinya. Itu nggak bisa. Ya, jadi yang dimaksud dengan anuitas atau angsuran harus mengikuti 3 poin ini. Ya, nominal selalu sama, pembayaran lebih dari 1 kali, dan jangka waktu. Saya harap kalian benar-benar notice 3 hal ini ya, karena akan mempengaruhi soal-soal yang ada di topik hari ini ya. 3 hal di atas yang mencerminkan anuitas akan masuk ke dalam rumus future value dan present value ya. Future value annuities ya, annuities atau anuitas. FVA ya, FVA ini caranya adalah payment dikalikan dengan future value annuity factor. Ini saya bahas teorinya dulu ya. Saya sekedar membacakan rumusnya dulu ya. Nanti dicatat soal lebih mudah memahami. Future value faktornya ini, future value annuity faktornya ini adalah 1 plus R pangkat N dikurangi 1. Nah, kalau kalian ada ngeprint atau ada catatan, boleh kalian tandain di sini. 1 plus R dipangkatkan N dulu, baru dikurangi 1. Jadi bukan pangkatnya yang dikurangi 1. Oke, saya ulang ya. Yang dikurangi 1 itu bukan pangkat N-nya, tapi setelah dipangkatkan N baru dikurangi 1. Ya, ini posisinya beda ya, nggak sebaris di N dengan minus 1. Kemudian baru dibagi dengan R. Ya, kemudian PMT disingkat dengan payment. Kemudian, nanti saya terangin contohnya di contoh soal ya. Untuk present value annuity factor, payment dikalikan dengan present value annuity factornya. Nah, PVA faktornya adalah 1 dikurangi 1 plus 1 per 1 plus R pangkat N. Ya, jadi 1 dikurang, ini sederajat dengan per. Jadi bukan 1 kurang 1. Ya, kalian kerjakan dulu kurung kecil, pangkat, kemudian 1 dibagi dengan hasil bawah ini, baru 1 dikurang dengan hasil baginya, baru dibagi R, baru dikalikan dengan PMT ya. Nanti dicatat soal lebih detail. Nah, kalian sekarang sudah punya 4 rumus ya, Tommy? Sorry Miss, itu yang apa? Ini yang yang tadi itu FV annuities yang min 1. Kalau yang 1 min itu yang PV ya. Betul sekali, betul. Jadi 1 minus. Ini yang PV. Ya, 1 minus dulu ya, baru dibagi dengan R. Oke, nah sampai sini kalian sudah punya 4 rumus ya, kalau kalian sambil nyatat ya. Yang pertama future value, kosong, nggak ada annuity. Yang kedua present value, kosong, nggak ada annuity. Yang ketiga future value annuity, ya udah ada unsur anuitasnya, udah ada unsur bahwa paymentnya lebih dari 1 kali ya. Yang keempat adalah present value annuity.
Ini juga sudah ada unsur angsurannya, payment dilakukan lebih dari 1 kali. Kalau kalian nyatet, silahkan ditambahkan catatannya. Yang ketiga dan keempat barusan ini, anuitas, itu tandain ya. Jika pembayaran dilakukan setiap akhir periode. Ya, saya ulang. Future value annuity dan present value annuity yang ketiga dan keempat barusan dibahas, dihitung jika pembayaran dilakukan di akhir periode. Ya, jadi misalnya kalau akhir tahun ya bulan Desember, tanggal 31 misalnya gitu ya, jadi di akhir periode. Nah, yang berikutnya, rumus yang ke-5 dan ke-6 adalah ada unsur annuities due. Ya, jadi pembayaran kalau 3 dan 4 tadi di akhir, 5 dan 6 ini pembayaran di awal periode. Sehingga dalam perhitungannya harus ada lagi nih di belakangnya. Dikali 1 plus R, baik untuk PV annuity maupun FV annuity. Kalau kalian lihat di sini, FV annuity sampai sini ya. Ini kursornya jalan ya sih? Jalan ya. Sampai sini, ini adalah rumus yang tadi nih. FV annuity. Nah, kalau annuities due, artinya pembayaran di awal periode, di belakangnya ada pengali lagi, yaitu dikalikan 1 plus R. Ya, begitu juga yang PV. Sampai sini, ini rumusnya sama nih. Tapi, karena ini annuities due di awal periode, maka ada unsur value-nya lagi, yaitu dikalikan 1 plus R. Kenapa sih Miss beda awal dan akhir? Beda, karena di prinsip manajemen keuangan ya, kalau kalian punya uang dibayarkannya tanggal 1 dan kalian bandingkan jika uang kalian dibayarkannya tanggal 31, lebih pilih mana? Lebih pilih tanggal 1 walaupun masih sama-sama 1 bulan yang sama. Ya, jadi beda 1 hari itu value-nya udah berbeda. Gitu ya. Jadi penting sekali untuk diketahui annuity-nya ini awal atau akhir periode. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah mengenai EAR. EAR ini artinya tingkat suku bunga berapa sih yang cocok untuk menghitung nilai future. Ya, tapi mengenai EAR ini kita tidak bahas detail ya. Di sini pengantar aja. Jadi kalau misalnya tadi saya contohkan tingkat diskontonya adalah inflasi, contohnya bisa juga tingkat suku bunga misalnya. Nah, kalau EAR ini justru kita mau mencari sih tingkat diskonto yang tepat itu berapa. Ya, tapi kita tidak perdalam dulu di sini ya. Kita masih fokus untuk mencari, ini kan seperti arah ke belakangnya gitu ya, tingkat suku bunganya berapa. Nah, kalau sekarang ini kita mau menghitung arah ke depannya dulu ya. Oke, silakan disiapkan kalkulatornya. Kalkulator saintifik ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama kita bahas ya satu-satu. Tuan Frederick, oh ya, sebentar. Ini kalau misalnya saya baca contoh soal ini, kalau ada beberapa kata yang saya baca berulang, saya intonasinya agak saya tekankan, itu artinya yang harus kalian bold, atau kalau kalian punya stabilo, kalian stabilo, karena itu yang akan menjadi ciri atau menuntun kalian rumus mana yang digunakan ya, supaya kalian tahu ciri-cirinya apa sih gitu. Oke, saya mulai ya. Untuk Tuan Frederick menyimpan uangnya saat ini sebesar 1 juta. Nah, menyimpan uangnya saat ini artinya ini nilai present ya, saat ini 1 juta, berarti ini adalah nilai present value. Saya warnain biru deh ya. Untuk beberapa tahun ke depan. Nah, karena dia bilang menyimpan uang saat ini, berarti ini adalah present. Dan kalian perhatikan ya, dia bilang menyimpan uang saat ini, berarti berapa kali menyimpannya? 1 kali. Ya, karena 1 kali berarti tidak ada unsur anuitas. Ya, tidak ada unsur annuity-nya.
karena dia hanya bilang menyimpan uang saat ini, jadi cuma satu kali. Oke. Kemudian jika besar bunga yang diperoleh adalah 5% per tahun, berarti ini adalah tingkat diskontonya, ya 5% per tahun. Nah, ini juga kalian harus garis bawahi, karena informasi satuannya ini harus jelas, ya. Dia kan di sini minta ya berapa jumlah uang Tuan Fredrik pada 10 tahun yang akan datang. Nah, di sini satuannya tahun. Informasi suku bunga dan informasi N itu harus sama. Ya, jadi ini kuncinya juga ya yang harus kalian perhatikan. Kalau dia informasikan suku bunga per tahun, tapi dia di sini mintanya 6 bulan ke depan, kita nggak bisa gunakan suku bunga yang per tahun. Kita cari suku bunga yang bulanannya. Karena satuan N-nya adalah bulan. Gitu ya, jadi satuannya harus disamakan. Oke. Kalian catat masing-masing. Sorry Miss, tadi Oh, ya? kita tahu dia satuannya per bulan dari mana? Dari N. Jadi kalau misalnya di sini dia bilangnya adalah 10 bulan yang akan datang, nah misalnya, maka kita nggak, ini kan nggak cocok ya, bunganya tahunan, tapi N-nya bulan, kita nggak tahu, nggak bisa dihitung, jadi 5%-nya harus dijadikan bulan. Gimana caranya? Dibagi dengan 12, karena 1 tahun ada 12 bulan. Gitu ya, ini contoh. Selain tahun, bulan, ada apa lagi, Miss? Ada semester. Kalau informasi bunganya per tahun, tapi di sini mintanya 4 semester, berarti diapain bunganya? Dibagi 2. Betul, gitu ya. Oke, good. Kita lanjut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang Fredrik 10 tahun yang akan datang. Berarti future-nya, ya. Maka N-nya kita ganti menjadi 10. Ya, future untuk 10 tahun yang akan datang. PV-nya adalah si 1 jutanya ini, ya, jumlah tabungan yang saat ininya. Dikalikan dengan 1 plus R pangkat N. Nah, saya sangat menyarankan R-nya kalian buat desimal seperti ini, ya. Kenapa? Karena takutnya di kalkulatornya salah hitung, kan sayang banget ya, cuma salah di kalkulator. Nah, coba kalian siapkan kalkulatornya sambil saya tonton ya, supaya mengecek jawabannya sudah benar belum nih di modul. Kita kerjakan dari yang kurung kecil dulu. Jadi kalian boleh ketik di kalkulator, lalu ditekan kalkulatornya. Yang kurung kecil, 1 plus R, 1 plus 0,05 sama dengan. Oke. Nah, selanjutnya kita mau hitung pangkat 10. Nah, untuk pangkat 10 di kalkulator saintifik, kalian gunakan simbol yang seperti ini. Nih ya. Yang segitiga terbalik, terus kalian pencet 10, artinya ini adalah pangkat 10, kemudian enter ya, kemudian dikalikan dengan 1 juta. Nah, kali 1 jutanya boleh kalian ketiknya kali 1 terus pencet angka 0 6 kali, boleh, tapi saya mau kasih tahu kalian cara yang smart. Kalkulator saintifik itu adalah kalkulator yang smart. Jadi kita yang menggunakan juga harus smart menggunakannya, jangan lagi manual. Ya, caranya 1 juta ini dapat diganti dengan ini. Satu itu sumbernya dari sini. XP6, EXP ini ada di bawah kanan, dekat sama dengan, ada nggak tuh? Nah, 1 XP 6. 6 dari mana? 6 dari jumlah nolnya. Jumlah nolnya ada 6. Ya, oke. Ada nggak, Tommy? X1 XP6 ada Di ya? saya nggak ada sih, adanya Ensor, ada ENS. Oh, ANS. ANS beda lagi, ANS beda lagi. XP nggak ada? Nggak ada Suara Miss nggak di ada? kalkul saya. Oh, atau simbolnya X, doang. Doang ada, Tommy? Ada Miss saya. Wahyu ada, Miss. Ada ya? Bartolomeus Wahyu ada ya? Nah, coba deh kalian foto kalkulatornya, kalian kasih tahu di grup, coba siapa tahu Tommy enggak.
tombolnya yang mana? Harusnya ada soalnya, ya. Atau Tommy Miss, fotoin deh kalkulatornya Tommy. Saya coba lihat. Miss mau nanya. Ya, Natalia. Kalau misalnya yang di dalamnya itu di belakang komanya berapa ya, Miss? Maksudnya gimana? Sorry. Yang Oh, ini. yang 1 plus R pangkat N itu kan komanya banyak banget tuh. Berapa di belakang koma? Nah, Soalnya karena tadi beda-beda saya coba deh. Oke, karena tadi saya nggak nyebutin kalian harus ketik 1, sekian, artinya apa yang ada di kalkulator kalian itu semuanya akan langsung ter-replace. Jadi ketika kalian tadi kan 1 kalikan 1 XP 6. Nah, ketika kalian ketik atau pencet simbol kali itu 1,6 sekian yang ada di kalkulator langsung ke sebut semuanya sekian digitnya itu. Jadi kita nggak bulatkan. Oh, ini Tommy yang sebelah kirinya ans. Simbol X 10 pangkat. Sebelah kirinya ans itu XP. Ya. Jadi kalau Berarti kita pencet shift dulu ya, Miss? nggak usah, langsung aja. Itu kan kamu Langsung. langsung 1, terus si tombol itu terus 6. Enter. Oke, dapat hasilnya. Dapat Miss, beda Miss. tapi Beda. Berapa? di Miss kan belakangnya 95, di sini 94,627. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Ini karena tidak menggunakan desimal lagi. Oh, sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Sorry ya, tadi ada telepon. Oke, jadi tadi sama beda desimal ya, nggak apa-apa. Jadi di sini kan harusnya 4, sekian lagi ya. Nah ini nggak masalah karena yang ditampilkan di sini ada tanpa desimal ya. Jadi nanti kita sepakati ya di belakang koma itu kita hanya berapa ya? 4 angka ya, 4 angka di belakang koma, desimalnya 4 angka di belakang koma. Oke. Kenapa 4? Karena nanti ada satuan yang harus dipersenkan sehingga nanti setelah dijadikan persen dia masih ada sisa 2 angka di belakang koma. Gitu. Ya, kita sepakati 4 angka di belakang koma. Oke. Yang ini hasilnya ketemu ya. Beda desimal aja ya. Kita lanjut lagi nih. Nomor 2, berapakah nilai sekarang dari 50 juta pada 10 tahun yang akan datang? Nilai sekarang yang ditanyakan dari 50 juta pada 10 tahun yang akan datang. Berarti ini yang merupakan future value. Ya. Di sini tidak ada penyebutan pembahasan mengenai pembayaran. Sehingga tidak ada unsur anuitasnya juga. Ya. Kemudian diskon rate-nya adalah 5%. Nah, ini 5%-nya ada nggak satuannya? Per tahun kah? Per bulan kah? Nggak ada ya. Nah, karena tidak ada, kalian harus perhatikan bahwa, harus garis bawahi atau tandai bahwa default untuk tingkat diskonto atau diskon rate defaultnya adalah per tahun. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada informasinya per apa, berarti sudah tahu defaultnya adalah per tahun. Kenapa per tahun nih? Sama seperti kalau kalian baca berita tentang tingkat pertumbuhan ekonomi ya, atau tentang BI rate misalnya. Nggak ada, jarang deh ya, mungkin bukan nggak ada, jarang. Pasti cuma diinformasikan, oh
tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia misalnya 4%. Enggak apa ya, enggak banyak yang menyebutkannya lengkap 4% per tahun, enggak ada, jarang ya. Sama seperti tingkat bunga deposito, mungkin kalian ada yang pernah investasi di deposito, diinformasikannya pasti berapa sih bunga deposito sekarang, 6% misalnya, atau 3% misalnya. Enggak pernah dia bilang 3% per tahun, atau depositonya mau berapa bulan, jarang ya. Jadi pasti cuma sebutin gitu aja angkanya, padahal deposito itu tuh pembayaran bunganya bulanan ya. Umur jangka waktu deposito juga 3 bulan gitu ya, maksudnya bisa sebelum 1 tahun, tapi informasi bunga tidak diinformasikan per bulan, tetap tahunan ya. Jadi defaultnya adalah tahunan. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah nilai sekarang, maka kita gunakan rumus si PV-nya ya. PV dari nilai future di 10 tahun yang akan datang yaitu si 50 juta dikali dengan present value factor. Nah, kita hitung lagi nih ya. Kita kerjakan dengan yang kurang kecil dulu. Boleh disiapkan kalkulatornya, kalian pencet ya di kalkulator. Yang kurang kecil 1 plus 0,05 ya, sama dengan, kemudian gak usah dipapain kalkulatornya, gak usah diketik ulang angkanya, langsung pencet si pangkat 10 sama dengan, oke, gak usah dipapain lagi kalkulatornya, didiamin aja. Kita lanjut nih, ini kan kita mau menghitung 1 dibagi hasil yang ada di layar kalkulator kalian itu kan ya, berarti langsung pencet angka 1 bagi ANS yang tadi Tommy tanya tuh, ANS ya, itu simbol dari answer. Kenapa Tracy? Apanya? Speaker saya baru rusak pelan sekali. Maksudnya, jadi yang terkendala saya atau kamu nih? Natalia, suara saya jelas? Jelas, Miss. Jelas ya? Oke. Mungkin gak usah pakai headset kali. Siapa Tracy kalau misalnya headsetnya terkendala ya. Oke. Lanjut ya. Tadi sampai 1 dibagi ANS sama dengan ya. Nah, di kalkulator kalian hasilnya adalah 0,6 sekian. Pasti digitnya penuh tuh, satu kalkulator satu layar ya. Kita mau kalikan nih si 50 jutanya. Nah, gak usah dipapain kalkulator yang gak usah diketik ulang, langsung pencet kali kali 5 XP 7 ya. Kenapa 5 XP 7? Karena kita mau menghitung si 5 yang nolnya ada 7 ya, nolnya ada 7 nih. Sorry, jadi Miss. 5 XP 7 Tadi Miss ya Tommy. Yang tadi yang ANS itu gimana, Miss? Itu dari pertama kita ketik yang mana dulu untuk yang ini? Oke, Tommy udah sampai mana? Masih putus sih tadi yang dari yang PV ini, maksudnya yang untuk yang PV ini rumusnya, maksudnya lewat kalkulnya. Oke. Tadi kan kita udah selesai nih ya. Kali 5 XP 7 sama dengan hasilnya adalah 30 juta sekian. Kita ulang ya, kita ulang sama-sama ya. Baik, kita ulang sama-sama nih. Kalau ada yang ketinggalan, boleh langsung aja open mic-nya. Langsung bilang ulang Miss gitu. Oke, kita ulang. Dari yang kurang kecil dulu nih. 1 plus 0,05 sama dengan. Oke. Terus pangkat 10 sama dengan. Oke. Kemudian 1, langsung pencet ya, langsung pencet angka 1 ya. 1 dibagi ANS ya. Kemudian sama dengan. Langsung pencet simbol kali. Kali 5 XP 7. Oke, kemudian sama dengan. Nah, ini kalau yang desimalnya nggak usah dicek dulu ya, yang penting depannya sudah sesuai.
Ya, ini masalah pembulatan. Oke, Miss. Tapi saya udah coba, cuman lebih besar sih. Ini sebelum pembulatan lebih besar sih. 662 saya, koma. 662,4. Itu pengaruh dari atas ya, Miss ya? Waktu Miss kan Betul. ini kan cuma sampai 1,3 ya. Cuma kan Betul kalau sekali. kalkulator panjang. Yes, betul sekali Wahyu. Ya, Tommy juga benar. Ya, jadi Tommy dapatnya beda 2 digit berarti ya, dua digit belakang. Karena di sini sudah dilakukan pembulatan di awal. Ya, nggak masalah ya. Pokoknya saya tuh nggak pernah menilai yang hanya hasil akhirnya aja. Kalau hasil akhirnya beda, tapi prosesnya benar, nggak masalah. Saya pasti tetap kasih skor yang maksimal. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, Natalia. Sorry Miss, nanya sekali lagi. Berarti yang kita komanya 4 di belakang koma itu hasil akhirnya ya Miss? Bukan Iya, yang di betul. ininya? Betul. Oke. Sebenarnya ya, kalau misalnya Natalia dan lain-lain mau, tapi saya nggak mau semuanya deh, saya nggak ngerti ans. Saya maunya step by step aja, saya mau buletin dulu di sini, saya mau tulis tangan dulu, 4 angka belakang koma, baru saya hitung lagi manual, satu-satu nih, dikali 50 juta, boleh nggak Miss? Boleh, silakan. Ya kalau misalnya kalian nggak bisa ngikutin yang pakai ansnya, mau manual silakan. Nanti saya kan nilai prosesnya, selama prosesnya benar, nilainya tetap full. Hanya saja saya mengajarkan ke kalian cara singkat, cara supaya nggak perlu banyak-banyak step. Gitu ya, jadi nggak masalah. Senyamannya kalian, yang penting kalian paham. Ya, jadi jangan dibikin stres ans ini, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Lanjut lagi soal yang ketiga. Berapakah jumlah uang di 10 tahun yang akan datang? Ya, yang ditanyakan adalah berapa di 10 tahun yang akan datang. Berarti ini future, ya future-nya. Jika menabung 1 juta, Presti boleh di mute dulu, Presti. Presti, boleh di mute dulu, Presti. Oke, jika menabung 1 juta setiap tahun, nah ini dia, setiap tahun, ya. Kata setiap tahun di sini udah jelas banget mewakili yang namanya anuitas. Ya, ini 1 jutanya juga saya mau. Kalau kamu yakin, Presti, ini pakai 2 device ya, Presti. Satu device di matiin audionya, Presti, jadi suaranya nggak berbenturan. Ada yang bisa japri, Presti, kita nggak dengar suara ini. Bisa chat pribadi ke Presi, mungkin minta tolong ya, yang ada kontaknya. Oke, unsur anuitas di sini terlihat dari setiap tahun, artinya dia melakukan pembayaran lebih dari 1 kali. Kemudian jaraknya sama, yaitu tahunan. Kemudian nominalnya juga selalu sama, yaitu 1 juta. Ya, jadi udah cocok nih memenuhi unsur anuitas ya. Bunganya adalah 5%. Nah, di sini juga jelas juga sih annual, jadi artinya tahunan, ya. Nah, kita mau menghitung future value annuity. Kita mau menghitung future value annuity. Ya, jadi bukan hanya future value polos aja ya, tapi yang annuity. Caranya tadi adalah PMT atau payment-nya dikalikan dengan FVA faktor. Nah, kita hitung lagi sama-sama ya. Dimulai dari kurung kecilnya. 1 plus 0,05 sama dengan, oke, lanjut, pangkat 10, karena ini 10 tahun ya, pangkat 10 sama dengan, oke, kemudian di sini baru dikurang 1 ya. Nah, nggak usah dipapain layar kalkulatornya, langsung pencet kurang 1 sama dengan, oke. Nah, lanjut lagi, nggak usah dipapain kalkulatornya, langsung pencet bagi 0,05 ya, karena kita sudah selesai nih yang di atas, jadi kita lanjut bagi 0,05, kemudian sama dengan, kemudian dikalikan 1 XP 6.
Ya, hasilnya berapa tuh? Samakah? Kalau saya lihat belakangnya ya, depannya aja. Samakah? Salah satu Amis. sama ya? Oke, thank you. Nah, lanjut lagi ya. Nomor 4. Berapakah yang harus ditabung setiap tahun? Ya, berapa yang harus ditabung setiap tahun? Kalau dia bilang berapa yang harus ditabung, artinya paymentnya yang ditanyakan. Ya, berapa yang harus ditabung berarti paymentnya yang ditanyakan. Setiap tahun, nah sama nih, berarti ada unsur anuitasnya. Ya. Jika ingin memperoleh 10 juta pada 10 tahun yang akan datang, berarti nilai 10 jutanya ini adalah nilai future. Ya, nilai future untuk N10. Bunganya adalah 5% per tahun. Sehingga, nah, nilai future anuitas sudah pasti ya, tadi saya bilang ada unsur anuitas karena setiap tahun. Dan yang ditanyakan adalah future. Yang ditanyakan adalah PMT-nya, payment-nya. Tapi kita masih pakai rumus si future. PMT-nya kita kosongin dulu, ya. Nah, ini future value annuity factor-nya, cara menghitungnya kayak tadi ya, sama. Kurang kecil dulu, pangkatkan 10, kurang 1, bagi 0,05. Nah, yang beda di sini nih. Kalau tadi, kita kan payment-nya diketahui. Gini ya, jadi hasil yang tadi langsung kita kalikan dengan si payment 1 juta. Sekarang payment-nya yang mau kita cari, sehingga kita harus memindahkan payment yang ada di sebelah kanan sama dengan ke ruas kiri sama dengan, ya, sehingga PMT ini sama dengan si future value annuity dibagi dengan si future value annuity factor. Ya, jadi kalau udah sampai 12, sekian, kalian langsung pencet di kalkulatornya 1/7 dibagi ans. Ya. Nah, ini mau ditonton atau ada yang sudah bisa? Gak ada yang jawab, berarti udah bisa ya. Lanjut lagi, soal nomor 5. Berapakah nilai sekarang dari anuitas? Oh, kalau ini udah jelas, dimension di sini adalah anuitas ya. Berapa nilai sekarang dari anuitas 100.000 yang memiliki jangka waktu 10 tahun ke depan ya. Berarti kita mau cari tahu nih nilai sekarang, berarti kita gunakan rumus PV. Karena ada unsur anuitas, maka PV anuitas ya. Paymentnya adalah si 100.000-nya. Oke, tinggal dikalikan dengan si present value annuity factor. Nah, kalau ini berarti kita hitung kurung kecilnya juga sama ya, 1 plus 0,05 sama dengan, terus pangkatkan 10, terus sama dengan, oke, kemudian 1 dibagi ans sama dengan, kemudian 1 dikurangi ans sama dengan, kemudian langsung dibagi 0,05 sama dengan, kemudian dikalikan 100.000 atau 1/5. Itu ya. Kalau ada yang ketinggalan boleh bilang ya. Lanjut lagi. Nomor 6. Berapakah uang yang harus dibayar setiap tahun untuk pembelian barang saat ini seharga 10 juta? Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahnya adalah saat ini 10 juta. Berarti ini adalah nilai present ya. Karena di sini dia bilang dibayar setiap tahun, maka ada unsur anuitasnya. Jadi present value-nya adalah present value anuitas ya. Karena yang ditanyakan adalah berapa yang harus dibayar, maka yang ditanyakan adalah si payment-nya, PMT-nya. Oke, rumusnya menggunakan rumus PVA tetap ya. Cara menghitungnya juga sama, yang kurang kecilnya dulu, pangkatkan 1 dibagi ans, 1 dikurang ans, dibagi 0,05. Nah, ini mirip sama yang tadi FVA
yang menghitung payment-nya juga. Cuma ini PVA ya. 10 juta dibagi dengan si PVA faktor. Oke, lanjut lagi. Nomor 7. Nah, di sini yang ada entities due. Jadi pembayarannya dilakukannya setiap awal periode. Caranya gimana nih? Sama sebenarnya, hanya saja di belakangnya nih ada satu langkah lagi, yaitu dikalikan 1 plus R. Ya, jadi rumus depannya ini sama seperti yang annuities biasa, bukan annuities due, tapi untuk annuities due kalau dia di awal periode maka dikalikan lagi dengan 1 plus R. Oke. Untuk nomor 8 juga sama, present value, tapi dia annuities due karena di awal periode. Ya, ada tambahan belakangnya yaitu dikalikan 1 plus R. Nah, nomor 9, coba kalau kalian ada modulnya, kalian siapkan. Ini perlu ditambahkan keterangan yang warna kuning. Yaitu N-1. Ya, coba deh. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat tabel amortisasi. Tabel amortisasi ini apa? Ini adalah tabel yang kalau misalnya kalian ke mall atau ke showroom store gitu ya yang menjual handphone, cicilan handphone atau motor, mobil, angsuran, itu kan kalian suka dapat brosur. Brosur yang isinya tuh tabel banyak kolomnya, angkanya banyak sekali. Pernah nggak tuh yang suka ke showroom mungkin atau terima brosur-brosur dari yang jualan mobil, motor, handphone, cicilan. Nah, itu tuh ada biasanya ada satu kertas yang isinya adalah tabel angsuran ya. Nah, ini tabel angsuran, yaitu tabel amortisasi. Jadi kalian justru yang akan bikin tabelnya ya. Perlu kalian catat 3 hal dalam membuat tabel amortisasi. Yang pertama, selalu dimulai dari periode 0. Ya, saya ulang. Catatan yang pertama adalah selalu dimulai dari periode 0. Contohnya di sini adalah tahun 0. Ya, jadi selalu dimulai dari periode 0. Saya bilang periode karena tidak selalu tahun. Bisa saja bulan, semester, dan sebagainya. Ya, selalu dimulai dari periode 0. Yang kedua, selalu berurut seperti ini kolomnya. Ya, dimulai dari periode, angsuran, bunga, cicilan pokok, dan saldo pokok. Ya, supaya kalian nggak salah nanti pada saat mengisi tabelnya. Ya, jadi usahakan selalu urut seperti ini. Ya. Ciri yang ketiga adalah untuk periode 0 yang diisi hanya saldo pokok. Ya, jadi ini selalu strip. Yang diisi hanya saldo pokok. Oke. Kita cek satu persatu ya. Tadi saya bilang tahun 0 hanya diisi saldo pokok. Nah, di sini kan dia bilang mengacu pada soal nomor 6. Kita lihat soal nomor 6. Nih ya. Berapa uang yang harus dibayar setiap tahun untuk pembelian saat ini seharga 10 juta. Jadi, harga barangnya adalah 10 juta. Kita mau cicil istilahnya. Ya, kita mau cicil, kita mau bayar nih setiap tahun. Berapa cicilnya? Cicilnya 2 juta sekian setiap tahun. Berapa lama? 4 tahun. Oke, sehingga kita siapkan di dalam tabel. Dalam tabel yang terdiri dari 4 tahun, karena dia cicil 4 tahun tadi ya, terus cicilnya tiap tahun, kemudian cicilannya berapa tadi? 2.800.000 sekian. Sehingga angsurannya adalah sama dengan si PMT. Ya, ini saya udah bantu ya di sini ya. Jadi saya sudah tulis angsuran simbolkan dengan huruf B itu sama dengan PMT. Ya.
Nah, si harga barangnya istilahnya itu kan hutang ya. Nah, itu menjadi saldo pokok ya di sini yang saya simbolkan di kolom E. Oke. Nah, berikutnya kita mau mengisi yang tahun pertama. Tadi angsuran kan udah otomatis terisi ya, karena besarnya selalu sama dengan si PMT-nya. Bunga. Nah, bunganya dari mana? Bunganya ini adalah dari si R. R ini si bunga 5%. Ya, kita lihat lagi ya, saya tunjukin. Nih, si bunganya, si 5% ya, ini kan udah per tahun, jadi udah cocok ya, kan tadi periodenya tahunan. 5% dikalikan dengan itu yang mana ini saldo pokok. Saldo pokok yang mana? Yang kapan? Yang N-1. Jadi kalau di sini, ya mungkin saya tambah lagi ya, itu sama dengan N. Jadi kalau kita lagi mau menghitung bunga, yang ini kan ceritanya masih kosong ya, kita mau menghitung bunga tahun 1 atau periode N, maka R-nya yang 5% kita kalikan dengan E, saldo pokok periode N-1. N-1 itu berapa? N-nya 1. Berarti 1 kurang 1, 0. Artinya kita mau menghitung 5% dikalikan dengan E atau saldo pokok tahun 0. Yaitu sih 10 juta. Ya. Saya bantu tuliskan di sini. Ini. Ya. Jadi 0,05 dikali 10 juta. Di sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Lanjut lagi. Cicilan pokok. Nah, ini juga masih merah ya, ceritanya masih kosong. Nah, cicilan pokok dari mana? Dari B dikurangi C. B itu yang mana ini? PMT. Dikurangi C. C itu yang mana ini? Bunga. Jadi, sama dengan B. 2.820.118. Ya, dikurangi dengan 500.000. Ini ya. B dikurangi C. Lanjut lagi yang ini ceritanya masih kosong juga. Caranya gimana? Caranya adalah EN min 1 ya. EN min 1 ini saya buat ya supaya bacanya nggak salah ya. EN min 1 dikurangi dengan BN. Nah, EN min 1 itu apa maksudnya? EN min 1 artinya saldo pokok tapi periode 1 minus 1, karena kita kan lagi di periode 1 nih ya. Jadi periode 1 kurang 1 atau 0, yaitu berapa nih? 10 juta. Ya, jadi ini sama dengan 10 juta. Oke. Oke sih, kalau mau make up mungkin off cam dulu ya. Tracy, boleh tolong di japri ya temennya yang ada kontak Tracy untuk diinfo kalau mau make up off cam dulu. Ada yang punya kontaknya Tracy? Ada yang punya kontaknya Tracy? Nggak ada nih sepertinya. Oke, thank you Tommy responnya. Lanjut lagi kalau gitu ya. Nah, di sini berarti saldo pokok EN-1 adalah si saldo pokok tahun atau periode sebelumnya, yaitu 10 juta. Dikurangi dengan D periode N. Kita kan lagi di periode 1 ya, berarti D-nya si tahun 1. Yang mana D? Ini cicilan pokok. Ya, kita pelan-pelan nih ya. Tapi saya sih sudah coba bantu tonton nih, nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Dikurangi dengan 2.320.118. Begini berarti ya. Nah, ini udah terisi nih berarti.
Oke. Ini kan kita baru selesai tahun 1. Saya contohkan tahun 4 ya. Nah, yang tahun 4 ini berarti oke, satu orang deh. Coba bunganya dari mana nih? Bunga kan tetap 0,05 kan, Miss. Oke, good. Diapain nih? 0,05 dikali langsung kali yang 2.685 nggak, Miss? 2.600.000. Iya, Iya. yang saldo pokoknya. Saldo Oke. pokok yang tahun ketiga. Jangan tabrakan ya, ini kan lagi Tommy nih. Coba Tommy dulu. Berikutnya berarti Gabriel ya. 0,05 dikali berapa nih Tommy? 2.685.827 Oke, yang good. saldo pokok periode 3. Betul ya, jadi saldo pokok periode sebelumnya. Lanjut Gabriel. Gabriel deh tadi. Kalau Ya, cicilan Miss. pokok dari mana nih? Yang cicilan pokoknya itu dari yang angsuran 2.820.000 Oke, dikurangin sama yang bunga berapa? 134.291. Oke, nah kalau ini semuanya masih di periode N yang sama ya. Jadi nggak ada N-1, masih di satu baris yang sama. Good. Gabriel. Tadi Tommy. Satu lagi terakhir, silakan. Ayo, Miss. Siapa tuh? Sharon ya? Silakan Sharon. Saldo pokok dari mana nih? Oke, good. Putus nih, tapi saya masih dengar sih ya. Jadi, saldo pokok yang oke, nggak apa-apa Sharon, masih nyambung ya. Jadi, saldo pokoknya ini kan kita lagi di periode 4 ya. Jadi, kita mau menggunakan angka si N-1. Saldo pokok 4 kurang 1 atau saldo pokok periode 3. Yang ini dikurangi dengan D periode N. D periode 4. Yang angkanya juga sama ya, sehingga angkanya 0. Nah, untuk meng-cross check apakah tabelnya benar atau belum, apakah tabel amortisasinya ini yang kalian kerjakan sudah betul atau belum, adalah di terakhirnya ini harus sama dengan 0 ya. Ini saya nggak sama dengan 0, gimana ya? Sebenarnya nggak yang kaku-kaku banget sama dengan 0, tapi kalau misalnya hasilnya 0,567 atau minus 0, sekian atau 1, sekian nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya mendekati 0 masih oke. Tadi saya bilang selama prosesnya benar nggak masalah ya. Silahkan Tommy. Miss, saya mau nanya yang mengenai saya itu N-1 itu digunakan jika atasnya masih kosong ya. Contohnya yang bunga, atasnya kan masih minus strip ya kan. Makanya dia gunakan yang N-1 ya, Miss ya. Oke. Enggak, Tommy. Jadi semua bunga itu dibebankan atau R-nya ya dibebankan terhadap saldo pokok sebelumnya. Kenapa dibebankan saldo pokok sebelumnya? Karena misalnya nih, kamu lagi mau menghitung bunga tahun kedua ya. Pada saat menghitung bunga tahun kedua, posisinya adalah hutang kamu nggak lagi 10 juta. Ini saya masuk ke pemahaman ya, tadi kan teknis menghitung. Saya masuk ke pemahamannya. Pada saat tahun 2, bunga yang kalian akan bayar 5% itu tidak lagi terhadap 10 juta. Karena hutang kamu sudah dibayarkan di tahun pertama. Sisa hutangnya adalah tinggal 7 juta sekian. Sehingga persen bunganya dikalikan ke sisa hutang, yaitu saldo pokok di tahun sebelumnya. Gitu ya. Jadi secara pemahaman seperti itu. Kita punya hutang berapa? Sisa tahun terakhir yang kita kalikan dengan bunga. Gitu. Gimana Tommy? Oke, Miss. Lebih
N-1 itu seperti ini ya contohnya. Yang saya tangkap itu kan misalnya nih di periode 2 nih kan 2 min 1 sama dengan 1. Berarti maksudnya itu E-nya itu kita ambil dari periode 1 hasil pengurangan tadi gitu ya, Miss. Yes, betul sekali, betul Tommy. Oke, Jadi terima kasih, saldo Miss. pokok gitu. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, setelah ini, kayaknya ini udah jam 5 kan ya, udah bisa kalian cek. Silahkan nanti kalian coba cek soalnya yang ada di portal, coba dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup lain. Tapi nggak tanya jawabannya ya, tapi kita, misalnya kalian ada bingung soalnya ini maksudnya apa, nah boleh ditanyakan. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, yang belum selesai memenuhi syarat jumlah posting, boleh kembali ke forum. Yang masih ada yang mau ditanyakan, boleh tetap stay untuk ditanyakan di sini. Ya, terima kasih. Selamat sore. Untuk Tommy, gimana? Yang lainnya boleh meninggalkan kan ya kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Miss. Terima kasih. Iya, Tommy. Miss, saya mau nanya nih. Kalau misalnya kan contohnya ya, ada seseorang nabung selama 2 tahun nih. Misalnya kan setelah 2 tahun itu dia udah tabung sebesar misalnya 5 juta. Nah, terus dia kan nggak mungkin dong nabung 2 tahun doang. Nah, jadi dia tuh misalnya nih itu di tahun 2010 misalnya, itu tahun 2010. Nah, ya kan? Nah, terus dia ada catatan nih, kalau misalnya dia nabung Rian kembali menabung kan, contohnya namanya Rian ya, teman saya Rian menabung dari 2011 sampai 2007 misalnya 2017 Miss. Nah, berarti kan dia nanya tuh, hitunglah jumlah tabungan di tahun 2017 misalnya. Nah, itu kita pakai rumus yang PV bukan, Miss? Present, tapi kita cari FV-nya. Kamu lagi nanya jawaban untuk PM2 ya? Kamu udah dapat soal dari kelas sebelah ya? Enggak, ini tadi saya bingungnya di sini, Miss, di perhitungan apa? Kalau ini kan saya tahu nih pakai rumus yang apa. Nah, sebenarnya saya lebih bingungnya itu di bunganya, Miss. Maksudnya hitungnya di N-nya, Miss. Nah, kayaknya Rian juga deh. Iya, N-nya, Miss. Jadi maksudnya gini, Miss. Iya, enggak. Dia sharing ke saya, Miss. Dia tanya saya cara hitungnya gimana. Kan saya belum belajar. Terus tadi saya coba kerjain. Nah, saya juga bingung jadinya. Oke, sebenarnya gini ya. Karena kelas kali jadi saya penasaran dan bingung. Semuanya yang ngajar. Oke, jadi karena kalian kan semuanya saya ngajar ya, angkatan. Tapi jangan tanya saya jawaban soalnya. Karena kan soalnya juga sama nanti nih, Tommy. Oke, Miss. Saya tanyanya bukan itu, Miss. Oke. Kalau rumus saya nggak tanya. Yang N, Miss. N-nya, Miss. Contohnya kan kalau di sini kan lebih tepat tuh misalnya ya. Kan di sini kan kalau di soalnya kan diketahui nilai diskon rate 18%. Nah, di mana bunga dimajemukan dalam periode ada bulanan, semester, kuartalan tuh. Nah, kalau tahunan kan dia kan 6 tahun tuh. Berarti kan kita otomatis kalau kita ikutin contoh soal yang ada di modul, berarti kan kita kan pangkatnya 6 tuh kalau tahunan. Betul. Nah, kalau bulanan otomatis kita pangkatnya 12 kali 6 bukan sih, Miss? Jadinya tuh bulanan 12 dikali 6. Oke, betul. Kalau itu saya boleh jawab ya, betul. Jadi kalau misalnya contoh N tahunannya adalah berapa tadi? Ini kan 6 tahun. 6 tahun. Saya nggak bahas jawaban soal ya. Tadi kan kami bilang contohin kalau N-nya adalah 6 tahun, tapi bayarnya bulanan, Miss. Jadi N-nya berapa? Nah, kalau soal dari Tommy dari 6 tahun dijadikan bulan, betul. 6-nya dikalikan dengan 12. Jadi N-nya nanti
Berapa tuh? 72. Ya, dipangkatkan 72. Begitu juga dengan suku bunganya. Ya, kalau misalnya suku bunganya tahunan, tapi Tommy maunya bulanan, maka suku bunga yang per tahun dibagi dengan berapa bulan? 12. 12, betul. Oh, Kayak berarti gitu. jadi persennya berubah, N-nya juga berubah. Betul. Jadi sama-sama bulan. Ya, jadi nggak boleh campur ada bulan ada tahun. Ini sudah jawab pertanyaan TM2 ya, Tommy ya. Saya jawab pertanyaan kamu yang kamu mencontohkan N-nya Iya, adalah 6. paham, Miss. Ya, paham. Saya tadi kendalanya di sana lebih tepat sih. Bingung gitu, karena penghasilannya beda-beda. Oke, tadi saya udah contoh Oke, juga sebelum dicontoh soal, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. oke. Terima kasih, Miss. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Saya Miss. Ya, boleh syarat. Yang lain nggak apa-apa ya kalau sudah mau meninggalkan Fitcon nggak masalah. Sudah selesai. Ini untuk yang masih mau nanya aja. Silakan Sharon. Misalnya masih bingung yang ngebaginya itu kayak di soal nomor 2 kan itu kan yang ditanyakan berapa nilai sekarang dari 50 juta pada 10 tahun yang akan datang. Nah, itu rumusnya berarti poin pentingnya itu yang nilai sekarang dari 50 jutanya itu misalkan bukan yang 10 tahunnya itu. Makanya rumusnya pakai yang present value itu. Sorry, bentar-bentar. Sharon nomor berapa? Nomor 2, Miss. Nomor 2 ya? Oke, saya tayangin lagi aja ya supaya terlihat ya. Oke, nomor 2, berapa nilai sekarang? Nah, karena sudah jelas tuh berapa nilai sekarang, berarti Sharon boleh langsung tulis. Yang ditanyakan adalah nilai sekarang, yaitu PV. Ya, pertanyaan berikutnya adalah Sharon bingung nih, PV yang polos atau PV yang anuitas, gitu kan Sharon ya? Nah, berarti Sharon cek dulu nih di sini. Ada unsur anuitasnya nggak di sini? Yang tadi saya bilang 3 ciri tadi. Apakah pembayaran lebih dari 1 kali? Apakah secara periodikah atau nominalnya sama atau enggak gitu. Nah, untuk soal nomor 2 ini hanya dibilang berapa nilai sekarang dari 50 juta pada 10 tahun yang akan datang. Artinya hanya diketahui 10 tahun yang akan datang ada uang 50 juta. Nilai sekarangnya berapa? Nah, berarti nggak ada informasi pembayaran lebih dari 1 kali. Gitu Sharon. Artinya kita bisa menggunakan rumus PV yang polos. Gitu. Tinggal mengisi FV-nya adalah 50 juta, N-nya 10, R-nya 5%. Dan ini pembayarannya nggak selalu sama kan, Miss? Contohnya kayak menabung juga, maksudnya nggak ditentuin gitu kan? Betul, nggak ada informasinya, menabung selalu sama atau gimana gitu. Hanya ada satu informasi, yaitu pokoknya di 10 tahun yang akan datang ada uang 50 juta, gitu doang. Nah, berarti itu yang polos, rumus yang kita gunakan. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ini si Presi nanti abis ini mau jalan-jalan ya? Dandar dulu. Sisiran mau ketemu siapa kamu? Mau pacaran ya Presi abis ini ya? Hah? Ya, nggak kedengaran. Iya nih, headset kamu rusak kayaknya. Oke, yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ibadah di rumah. Ada Oh, ibadah. ada ibadah. Oke. Sip. Semoga lancar ibadahnya ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Miss. Cukup ya. Sejauh ini sih belum, Miss. Akan lagi boleh ditanyakan di grup lainnya ya. Ingat ya, saya hanya menjawab pertanyaan yang jangan to the point soalnya ya. Saya nge-lag ya.
Jangan tanyakannya langsung setiap soalnya ya, Tommy ya. Namanya sama lagi Rian. Kreatif dikit dong. Siap, dong. Miss. Oke. Tadi bingung. Buat kamu deh, biar khusus Tommy ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Miss. Terima kasih Miss, selamat sore. Hati-hati. Ini selamat sore. Sore. Selamat sore, Miss. Terima kasih.